Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi syurafa, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan aktivitas dan kewajiban kita. Semua ini adalah karena karunia dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kita sebagai seorang hamba memiliki kewajiban untuk membangun hubungan yang baik antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian diistilahkan sebagai hablum minallah. Kemudian kita sebagai manusia juga diwajibkan untuk memelihara hubungan baik dengan sesama manusia, yang kemudian diistilahkan dalam Al-Quran sebagai hablum minan nas. Berkaitan dengan hablum minallah, hubungan kita kepada Allah adalah bagaimana kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Di antaranya kewajiban yang sedang kita hadapi saat ini adalah kewajiban berpuasa. Rasulullah SAW pada suatu hari menyebutkan kepada para sahabat terkait dengan bulan Ramadan. Rasulullah mengatakan, "Syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuhu." Rasulullah mengatakan bahwasanya ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian puasa. Dan saya Rasulullah menyunahkan kepada kalian qiyamul lail, tarawih. Faman shoma wa qamahu, barang siapa yang berpuasa kemudian mendirikan salat malam tarawih, imanan, karena keimanan yang kuat kepada Allah, komitmen untuk melaksanakan syariat Allah, wahtisaban, dan mengharap ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kharaja min dzunubihi, dia akan keluar, akan selesai dari bulan puasa Ramadan itu seperti halnya orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya dia menjadi bersih, menjadi suci kembali, menjadi fitri. Ini menjadi hal yang perlu kita pahami, bahwasanya kita harus melakukan ibadah puasa ini dengan sangat maksimal, dengan penuh keikhlasan dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita diberi hadiah oleh Allah dengan pensucian diri kita. Biasanya kita sebagai manusia, ketika kita telah selesai melaksanakan puasa, kemudian memasuki Syawal, masyarakat kita memiliki kebiasaan, yaitu bersilaturahmi, memperbanyak silaturahmi, memohon maaf kepada sanak saudara, kepada teman, kepada siapapun yang kita jumpai, kepada tetangga-tetangga kita. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan hubungan kita tadi yang disebutkan, yaitu setelah kita selesai dengan hablum minallah, dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di bulan puasa, kemudian kita sempurnakan dengan hablum minan nas, yaitu dengan kita memperbaiki, mengeratkan kembali hubungan kita sesama manusia. Oleh karenanya kita punya kebiasaan untuk bersilaturahmi itu, yang kemudian kalau orang kita, masyarakat Indonesia, menyebutkan sebagai halal bihalal. Sebetulnya berbicara tentang halal bihalal, orang Arab asing dengan istilah ini. Kita mencari istilah ini dalam Al-Quran barangkali juga tidak mendapatkan. Karena memang secara istilah ini diciptakan, ya, dalam tanda kutip diciptakan oleh ulama-ulama kita yang memang sangat luar biasa. Kalau dari sisi bahasa kita memahami halal bihalal, halal itu adalah lawan dari haram. Ya, kalau dari sisi syariat, mohon maaf, bahwasanya halal itu adalah lawan dari haram.
Artinya kita ketika melaksanakan halal bihalal, kita melakukan sesuatu yang halal ya, untuk menghilangkan sesuatu yang tadinya haram. Ya. Artinya bahwa ketika kita punya kesalahan kepada sesama manusia yang itu adalah haram, ya, kita hapus dengan sesuatu yang halal dengan cara mohon maaf. Di sana ada pemaknaan-pemaknaan lain tentang halal bihalal ini, ya. Dari berbagai sudut pandang, dari sisi bahasa misalnya. Halal berasal dari kata halla yahullu atau halla yahillu. Halla yahillu. Kalau halla yahullu itu nanti hulul, ya, masdarnya itu memiliki makna mengurai benang yang kusut, ya, memecahkan masalah. Tetapi kalau halla yahillu, hillan atau halal, ya, ini akar katanya ke sini artinya adalah mubah, ya. Maka artinya bahwasanya halal bihalal itu adalah bagaimana kita menjadikan sesuatu yang tadinya kusut, hubungan kita kusut dengan sesama manusia, dengan sesama saudara kita, dengan teman kita, hubungan kita kusut, kita urai kekusutan itu dengan cara yang halal, yaitu adalah dengan cara yang memohon maaf. Maka istilah halal bihalal ini sebetulnya kalau kita cermati itu secara bahasa bisa kita kaitkan dengan surat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi wa katabna 'alaihim fiha anna nafsa bin nafsi, ya. Anna nafsa bin nafsi ini hampir mirip halal bihalal, gitu kan. Bedanya anna nafsa bin nafsi yaitu adalah makrifat semuanya, yang artinya jiwa itu ditebus dengan jiwa. Lah kalau halal bihalal semuanya nakirah, ya. Ya, sesuatu yang halal maaf kita balas dengan maaf. Ini secara pemaknaan bahasa seperti itu. Ada lagi yang memaknai bahwasanya maksud halal bihalal adalah tolabu halal bitoriqin halal, yaitu mencari sesuatu yang halal, yaitu mencari pemaafan dari orang, bitoriqin halal dengan cara yang halal. Nah, maksud dari halal bihalal ini sejatinya tadi yang kami sebutkan, yaitu adalah silaturahmi, ya, silaturahmi. Yang mana silaturahmi ini adalah untuk bagaimana kita sebagai manusia yang mungkin punya dosa hakullah, ya. Dosa kita itu ada yang kaitannya dengan hakullah yang sudah kita selesaikan dengan puasa sebulan penuh tadi, sehingga kita seperti lahir kembali, bersih, putih. Kemudian ada dosa-dosa yang barangkali hablum yang kaitannya dengan hakul adami, yaitu kaitannya dengan kita pernah berbuat salah dengan orang lain, kita melukai orang lain, kita punya kesalahan dengan orang lain, dan seterusnya. Ini adalah hakul adami yang tidak bisa kita selesaikan dengan taubat kita kepada Allah. Kita pernah mencaci orang itu sakit, ya, merasa terdolimi. Kita mendolimi orang, itu tidak selesai dengan taubat kita kepada Allah. Tetapi itu diselesaikan dengan cara apa? Dengan cara kita meminta halal, meminta maaf dari orang yang kita dolimi itu. Makanya di sana diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai' falyatahallalhu minhu liyawma qabla alla yakuna dinarun wala dirham." Artinya ketika seorang hamba itu memiliki kesalahan, pernah berbuat zalim kepada saudaranya, baik itu mengganggu kehormatannya atau berkaitan dengan hartanya, maka fal yatahallalhu minhu, ya, meminta halal lah darinya. Nah, barangkali halal bihalal itu juga diambil dari kata ini, fal yatahallalhu itu, ya, karena seakar kata, ya. Nah, kita diminta untuk segera untuk meminta halal, minta maaf pada hari ini juga selagi kita masih di dunia, masih berjumpa dengan orang yang kita zalimi. Sebelum nantinya kemudian di hari kiamat maaf kita tidak punya arti apa-apa lagi. Nah, maka halal bihalal ini adalah menyempurnakan kita, ya, supaya kita betul-betul bersih setelah hubungan kita menjadi jernih kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjernihkan hubungan kita kepada sesama manusia. Maka bukan berarti adalah meminta maaf pada setelah hari raya, ketika Idul Fitri, ketika halal bihalal kita mengkhususkan maaf hanya pada waktu ini saja, bukan. Tetapi adalah karena tentunya kita ketika berbuat salah atau apa, ya tentunya kita langsung minta maaf, ya.
Kita tidak pernah sampai menunggu 1 tahun. Oh, saya nanti minta maafnya 1 tahun sajalah ketika halal bihalal. Tentu tidak. Ya. Jadi ini bukan berarti penghususan, tetapi adalah mengambil momen. Ya, mengambil momen. Bahwa barangkali saudara kita ada yang jauh, ada yang merantau, ya, di kota ini, kota ini, kota ini. Ketika tidak ada momen-momen seperti ini, kita bisa jadi nanti malahan akan lupa sama sekali untuk menyambung tadi, untuk meminta maaf dan seterusnya. Nah, maka halal bihalal adalah silaturahmi yang itu merupakan ajaran Islam yang luar biasa, yang menjadi bukti bahwasanya nilai-nilai Islam yang universal itu bisa kita implementasikan, kita korelasikan dengan kearifan-kearifan lokal yang itu menjadi kekayaan tersendiri bagi khazanah Islam. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Direktur Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongot dan segenap sivitas akademika Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongot mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang diterima puasanya, dan Allah dekatkan kita dengan pengampunan dosa, dan Allah memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Dan marilah kita meningkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta kita, dengan amal-amal perbuatan kita, dan mudah-mudahan kita bisa pertahankan sampai dengan Ramadan ini berakhir dan kita terapkan dan kita biasakan di tahun-tahun mendatang. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.